Yang lead siapa nih? Mbak Im, Mbak Kirana, atau Mas Rafiq? Oke, sudah. Aku boleh, nggak apa-apa. Mbak Im ya. Minta tolong ya Mbak. Oke. 15 menit ya? Per orang, sok mangga. Oke. So let's start now. Good night, Amaliana. Amaliana, right? Today I'll be your interviewer. I'm Iim, and today we'll be with Kak Kirana sama Kak Anwar. Okay, let's start. First, please introduce yourself. Okay. Sorry. Pardon, please. I will change my. Kayaknya nge-freeze ya, Kak Ishak? Iya, nge-freeze. Halo Kak Amaliana, kayaknya hilang. Lempar kayaknya Kak. Bentar. Udah join lagi. Sorry. I will check my provider. Are you ready? Yes. Okay, let's start now. First, please introduce yourself. Okay. Thank you for the opportunity. May I introduce myself? Thank you, Chair and Madam, because I can follow the first scholarship test of LPDP on 2023. First, my name Amaliana Ajenastiti. Everyone is call me Ajeng. My education background is from Aquatic Research Management Study Program on Marine Science and Fisheries Faculty, Udayana University. Now my activity is I'm work on PT Ruang Raya and Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, and I have plan in Indonesia next, particularly in the marine and fisheries sector. Okay. You are applying for biotechnology on fishery, right? Universitas Airlangga. So what's your main reason for choosing this major in Universitas Airlangga? Because this is same in my focus study in the fisheries and fish parasite. I will and my research next will about indicator of water quality indicator with microorganism parasite with PCR sequencing to identification in the species. Okay. So could you please tell us a brief about your planned study? My planned study, okay. My planned study, in the first semester, I will get 15 SKS, and the next semester I will get 70 SKS, and with research method subject, and
I will create my thesis in the title is analisis keanekaragaman parasit di keramba jaring apung gondol dengan keanekaragaman sebagai bioindikator perairan or water quality check. Oke, saya tanya bahasa Indonesia ya. Tadi katanya rencana risetnya apa indikator ya. Jadi bisa dijelasin Mbak indikator itu apa dan gimana nanti mau dipakai buat risetnya Mbak Amalia ini? Baik, saya akan menjelaskan terkait dengan parasit sebagai bioindikator, di mana di sini parasit tersebut digunakan untuk menggambarkan keadaan kualitas dari jumlah akumulasi yang ditemukan pada perairan tersebut. Sebelumnya nanti saya akan menganalisisnya dengan cara mengecek parasit pada ikan yang dibudidayakan pada keramba tersebut. Kemudian setelah itu saya akan menghitung akumulasinya dengan menentukan dengan rumus seperti biasa, yaitu intensitas, prevalensi, dan juga kelimpahan. Nah, baru setelah itu saya akan mengecek spesiesnya dengan metode PCR sequencing untuk mengetahui secara lebih rinci apa saja jenis parasit yang ditemukan pada keramba jaring apung di KJA Gondol untuk mengetahui sebenarnya jenis apa sih yang ada di situ seperti itu. Kemudian hasil itu nanti akan digunakan juga untuk menentukan bagaimana tentang keadaan keramba jaring apung itu masih tergolong stabil ataukah sudah sangat tercemar seperti itu. Oke. Jadi nanti setelah lulus nih, jadi impact-nya dari penelitian Mbak Amalia ini apa ya? Baik, saya akan menjelaskan setelah lulus impact terkait dengan impact dan juga urgensi penelitian saya nantinya. Nah, di sini impact-nya adalah akan membantu para pembudidaya ikan terkhususnya agar mereka mampu untuk mengklasifikasikan kelayakan media budidaya. Kemudian mereka dapat mengelola media budidaya baik sehingga nanti mereka mampu untuk menghasilkan hasil perikanan yang berkualitas. Oke, good. Dari tadi ya penjelasannya, jadi kalau menurut Mbak Amalia gitu ya, jadi the biggest obstacle atau challenging nanti ya waktu kuliah, waktu riset itu apa? Mohon maaf, bisa diulang kembali? Biggest obstacle, challenges. Kira-kira kesulitan, tantangannya apa? Oh baik, saya akan menjelaskan terkait dengan tantangan kuliah ya. Mungkin untuk tantangannya itu sendiri terkait dengan peralihan, karena di sini saya kondisinya baru lulus S1, mungkin cara saya untuk membiasakan terkait dengan pendidikan nanti pada jenjang magister, seperti itu. Kemudian mungkin di sini untuk mengurangi tantangannya tersebut, saya akan lebih banyak berkonsultasi tentunya dengan pembimbing saya nanti, dan juga dengan kakak tingkat saya. Kebetulan kakak tingkat saya ini juga berkuliah di sana, jadi untuk kultur-kulturnya dan juga cara belajar di sana mungkin saya akan bertanya kepada kakak tingkat saya sehingga saya bisa mencari jalan tengah untuk menghadapi tantangan tersebut. Baik. Saat ini masih bekerja atau sudah resign dari pekerjaan? Untuk saat ini saya masih bekerja. Bisa dijelasin pekerjaannya relate nggak dengan apa yang akan diambil nanti waktu master? Kalau pekerjaan saya sendiri sekarang ini saya bekerja sebagai pengajar. Mungkin untuk kerelatannya itu lebih ke cabang ilmunya ketika saya belajar S1 ya. Dimana kalau misalkan di jurusan saya itu belajarnya berfokus ke biologi dan juga geografi. Sehingga sekarang ini saya juga mengajar biologi dan juga geografi untuk jenjang SMP sama dengan
SMA seperti itu. Oke. Sebelumnya udah pernah daftar LPDP juga belum? Sudah, sebelumnya saya sudah pernah daftar LPDP, kebetulan ini adalah kali ketiga saya mendaftar LPDP. Oke. Kira-kira apa yang membuat kemarin belum berhasil masuk ke LPDP? Baik, saya akan menjelaskan terkait dengan permasalahan kemarin saya gagal karena di sini persiapan saya yang kurang untuk menghadapi tes TBS, ditambah lagi saya kurang untuk belajar terkait dengan soal-soal seperti itu. Jadi saya hanya belajar terkait dengan soal yang muncul, baik itu dari grup dan juga YouTube. Jadi saya kurang belajar dari buku-buku. Padahal di buku-buku itu juga banyak soal-soal yang keluar. Kemudian kalau yang di pertama kali saya ikut itu sebenarnya saya belum gagal sih, tapi saya belum berhasil mendaftar karena waktu itu saya terkena musibah. Jadi saya terkena COVID, jadi belum sempat untuk mensubmit pendaftaran seperti itu. Jadi baru 2 kali ya? Iya. Hitungannya bukan 3. Oke. Terus selain LPDP ada daftar beasiswa lain nggak? Untuk saat ini saya tidak ikut beasiswa lainnya. Tidak Hanya mendaftar. LPDP? Iya, baru mendaftar LPDP. Oke. Waktu kuliah, apakah pernah bergabung dengan organisasi atau punya hobi tertentu? Saya waktu kuliah pernah bergabung dengan organisasi. Kebetulan saya bergabung di himpunan mahasiswa, di mana di sini saya menjadi sub di anggota kewirausahaan. Seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan ya, selama bergabung dengan organisasi itu apa saja kegiatannya, kemudian apa saja capaian yang pernah Mbak Amalia lakukan di organisasi, apa kontribusi Mbak Amalia di organisasi tersebut? Baik, jadi di sini waktu saya menjadi anggota kewirausahaan ini, hal yang saya lakukan adalah menjual merchandise fakultas, terlebih terkait dengan prodi saya, baik itu stiker, kaos, dan juga baju lapangan untuk praktikum, dan juga jas laboratorium. Di mana di sini targetnya sendiri merupakan untuk menjual ke tingkat bawah ya, karena mereka itu kan baru masuk dan membutuhkan perlengkapan untuk laboratorium. Selain itu biasanya di sini saya lebih untuk biasanya kalau misalkan ada kegiatan seperti itu, misalkan ada HUT ataupun ada acara di fakultas seperti itu, biasanya saya mengadakan penggalian dana dari berjualan makanan seperti itu. Oke. Jadi nanti pada saat kuliah ada rencana juga nggak untuk gabung organisasi? Oh iya, tentu saja. Kebetulan kan ada yang namanya Mata Garuda. Nah, di situ mungkin saya akan bergabung juga untuk yang di provinsi saya ya, Mata Garuda Bali tentunya. Dan tentunya nanti ada kegiatan lain juga yang mungkin yang akan saya lakukan, itu adalah rencananya akan buat SLR atau short review, di mana di sini saya akan membuat review-review terkait dengan spesies parasit yang ditemukan pada ikan. Baik. Kita kembali ke tentang studi ya. Ya. Baik. Sorry. Untuk studinya Mbak Maliana ini nanti sistemnya coursework atau ada penelitiannya di akhir perkuliahan? Baik, di sini di akhir perkuliahan itu ada penelitiannya seperti itu. Kurang lebih kalau tidak salah itu adalah di semester 4 penelitiannya.
Nah, di semester 3 itu kami akan mengambil mata kuliah, satu mata kuliah wajib dan juga satu mata kuliah pilihan. Jadi ada 4 SKS kalau tidak salah. Mungkin bisa dijelaskan juga kira-kira mata kuliah yang mau diambil dari, kan ada 4 semester tadi ya, yang sudah melakukan riset belum sebelumnya untuk mata kuliah apa saja yang mau diambil selama 2 tahun itu. Baik, di sini ada sekitar 40 SKS. Adapun mata kuliah yang akan saya ambil di semester 1 itu ada 15 SKS, kemudian di semester 2 ada 17, semester 3 ada, kalau tidak salah, mohon maaf, semester 3 itu sebenarnya hanya ada 2 SKS, dan di semester 4 itu karena saya angkatan di atas 2020 itu ada 6 SKS. Adapun mata kuliahnya di sini tuh ada bioteknologi kesehatan lingkungan, bioteknologi biokimia perikanan, kemudian ada analisis kesehatan lingkungan, kemudian ada metodologi penelitian, kemudian ada fisiologi perairan. Nah, yang terakhir itu ada mata kuliah pilihan, yaitu bioteknologi kesehatan ikan dan bioteknologi, mohon maaf, bukan bioteknologi, tentang sel dan juga embriologi. Seperti itu. Oke, terima kasih. Pasca studi ya, saya menanya pasca studi. Setelah lulus nih dari Universitas Airlangga, apa rencana Mbak Amalia 5 tahun ke depan? Baik, rencana saya akan menjelaskan terkait dengan rencana saya 5 tahun ke depan ya. Di sini pasca saya lulus, mungkin saya akan mengejar cita-cita saya nantinya, yaitu menjadi dosen di alma mater saya, Universitas Udayana. Di sini ketika saya menjadi dosen, saya akan melakukan pengabdian, yaitu dengan untuk mengaplikasikan penelitian saya ini bagi para pembudidaya ikan yang ada di daerah saya. Tentunya juga untuk membantu mereka agar mereka mampu untuk mengklasifikasikan media budidaya yang lebih layak sehingga mampu untuk menghasilkan hasil perikanan yang berkualitas. Nah, setelah saya melakukan pengabdian, tentunya saja sebelumnya saya akan melakukan penelitian terlebih dahulu untuk mengkaji tentang hal yang akan saya lakukan pengabdian tersebut. Nah, setelah itu mungkin saya akan meluncurkan jurnal dengan indeks yang bagus tentunya, Q2 atau Sinta 2 ya kalau tidak salah ya, Sinta 2. Dan juga rencana saya, tapi mungkin nanti juga saya akan mencari link atau jaringan terlebih dahulu, yaitu untuk meluncurkan buku terkait dengan parasit. Seperti itu, sesuai dengan rencana short review yang akan saya lakukan itu. Kemudian setelah itu baru saya akan mencari atau akan mulai untuk menempuh jenjang doktoral, merancang tentunya untuk ke jenjang doktoral. Jadi pasca studi 5 tahun ke depan daftar dosen gitu ya? Iya. Oke. Mungkin itu dulu dari saya ya. Mungkin bisa dilanjut ke Mbak Kirana atau Kak Anwar. Boleh saya? Atau... Iya, mangga. Oke, baik. Saya manggilnya Mbak Amalia apa Mbak Ajeng ya? Mbak Ajeng. Mbak Ajeng ya, oke. Mbak Ajeng. Jadi di sini kan S1-nya, sebentar saya cek dulu. S1-nya itu manajemen sumber daya perairan, ya kan? Iya. Terus sudah mendapatkan LOE untuk S2 di bioteknologi perikanan dan kelautan. Nah, kenapa mengambil, tadi mungkin udah dijelasin sedikit, tapi kenapa mengambilnya bioteknologi gitu, bukannya manajemen lagi, atau dan bedanya itu apa, dan koneksinya itu apa? Baik, jadi di sini saya juga sempat membandingkan sih dari beberapa kampus yang akan saya ambil untuk S2, yaitu diantaranya di Universitas Diponegoro, yaitu jurusannya itu manajemen sumber daya pantai, mohon maaf.
Dan di Universitas Brawijaya itu budidaya perairan, baru di Airlangga ini jurusannya adalah bioteknologi perikanan. Mengapa akhirnya saya memilih bioteknologi perikanan? Nah, ini karena kalau di biotek ini lebih sesuai dengan fokus studi yang akan saya ambil, di mana di sini saya kan menelitinya tentang parasit. Nah, tentang parasit ini kebetulan di Indonesia itu untuk penelitiannya itu sendiri kebanyakan masih meneliti hingga tingkatan genus. Jadi untuk tingkatan spesies itu masih sedikit jurnal-jurnalnya. Nah, kenapa saya memilih di sini? Karena di bioteknologi ini mampu untuk mempelajari hingga pada tingkatan spesies. Jadi sebelumnya ini saya juga sempat berdiskusi dengan dosen pembimbing S1 saya, di mana beliau juga lebih menyarankan untuk mengambil di sini. Kemudian saya kaji sendiri secara pribadi. Nah, ternyata memang di sini memang lebih sesuai dengan fokus studi yang akan saya ambil seperti itu. Oke, baik. Nanti kan kontribusinya mau jadi dosen, kembali lagi di prodi dan universitas yang sama ya? Prodinya juga sama. Nah, bagaimana dengan relevankah ilmu yang Anda dapatkan di S2 saat nanti mengajar di S1 di prodinya itu kan manajemen sumber daya dan perairan ya kan. Jadi karena tadi S2-nya itu bioteknologi perikanan dan kelautan karena penelitiannya, tapi apakah relevan nih ilmu yang didapatkan di S2 saat mengajar kembali menjadi dosen di prodi yang sama dan di universitas yang sama? Baik, saya akan menjawab terkait hal tersebut. Jadi di sini kalau untuk di prodi manajemen sumber daya perairan itu sendiri mencakup dari beberapa hal, baik itu dari budidaya perairan, teknologi hasil perikanan, kemudian baru manajemen sumber daya perairan, dan juga bioteknologi. Jadi saya rasa masih relevan apabila saya mengajar di prodi saya dulu. Seperti itu. Oke, baik. Dan apakah Anda sudah kontak dengan atau calon supervisor atau calon pembimbing tesis untuk di Universitas Airlangga? Baik, di sini kebetulan saya sudah mengkontak calon pembimbing S2 saya. Kebetulan beliau itu bernama Ibu Nurdiah Retno Lastuti, dan beliau itu kebetulan juga adalah Kaprodi. Nah, di sini kenapa akhirnya saya memilih beliau? Karena saya melihat bahwasanya beliau itu merupakan guru besar di bidang parasitologi veteriner. Nah, di sini saya kemarin sempat mengkontak beliau terkait dengan rencana saya membuat tesis ini. Kebetulan beliau juga menyetujui hal tersebut. Seperti itu. Oke, jadi sudah setuju untuk menjadi supervisor atau? Sudah. Oke, baik. Tadi juga sudah dijelaskan mata kuliah ya, tapi saya mau tanya lebih lanjut ya, dari sekian banyak mata kuliah itu, mungkin bisa sebutkan dan jelaskan ya, mungkin 2 atau 3 mata kuliah yang menurut Anda paling menyumbangkan sumbangsih untuk Indonesia. Baik, adapun mata kuliah yang akan lebih menyumbangkan sumbangsih atau urgensinya bagi Indonesia, menurut saya itu adalah bioteknologi kesehatan lingkungan dan juga bioteknologi kesehatan ikan. Karena apa? Di sini adapun masalah di Indonesia di bidang perikanan itu adalah adanya kerusakan ekosistem yang diantaranya diakibatkan pencemaran. Nah, di sini bila dilihat lebih dalam itu dikaitkan dengan riset yang akan saya ambil. Di sini ya, dilakukan itu untuk mampu meninjau tentang pencemaran perairan ini sendiri. Kemudian untuk mengetahui bagaimana. Nah, di sini kalau misalkan ditemukan parasit jenis tertentu itu bisa saja itu dikatakan bahwasannya pada lingkungan perairan tersebut itu mengandung beberapa bahan pencemar, baik itu bisa timbal maupun logam berat, karena ada beberapa jenis parasit yang mampu untuk menyerap logam berat itu sendiri. Seperti itu. Oke, baik. Kalau kontribusi, kan Anda bilang mau jadi, Mbak Ajeng bilang kan mau jadi dosen ya. Apakah sudah di Universitas Udayana ya? Iya. Ya, apakah sudah kayak ada kontakkah dengan dosen atau pihak kampus terkait dengan ketertarikan Mbak Ajeng tentang menjadi dosen? Apakah sudah ada referensi dari pihak kampusnya? Baik, terkait dengan hal ini juga, kebetulan kemarin sewaktu sehabis saya lulus, dosen pembimbing saya,
Beliau itu mengatakan bahwasanya akan membuat prodi baru dan menuju PTNBH, sehingga kemungkinan besar beliau itu mengharapkan besar alumni yang memang melanjutkan studi untuk kembali mengajar di sana, seperti itu. Oke, jadi sudah ada seperti semacam rekomendasi dari dosen atau? Ya. Oke, baik. Lalu saya mau bertanya kalau untuk mungkin lebih lanjut tentang tesis ya. Tadi kan sudah dijelasin tesisnya apa gitu, bagaimana. Cuman apakah tesis tersebut itu relevankah dengan problem Indonesia saat ini dan bagaimana kontribusinya tesis Anda untuk Indonesia menjawab permasalahan Indonesia saat ini? Baik, saya akan menjawab terkait dengan urgensi tesis saya untuk permasalahan Indonesia saat ini. Jadi urgensinya itu di mana tesis saya ini terkait dengan bioindikator perairan, sehingga urgensinya itu berkaitan dengan masalah bidang perikanan, yaitu adanya pencemaran perairan, adanya kerusakan ekosistem yang diakibatkan oleh pencemaran perairan, di mana di sini itu digunakan untuk bioindikator itu sendiri untuk mengetahui apakah bagaimanakah kelayakan media budidaya, karena di sini saya menggunakan sampelnya adalah KJA atau kerabat dari apung. Apakah masih layak atau sudah tercemar, dalam artian di sini berhubungan juga sekali dengan kualitas perairan itu sendiri, seperti itu. Jadi dari garis besar di sini kaitannya adalah dengan kualitas perairan, seperti itu, untuk meninjau tentang kualitas perairan. Oke, kualitas perairan ya. Iya. Kalau tadi soal kontribusi, tadi kan sudah dijelaskan ya, 5 tahun ke depan mau apa saja, melakukan apa saja. Tapi kalau misalnya nih, kan mau jadi dosen, terus kalau misalnya tidak diterima atau tidak bisa menjadi dosen, apa yang akan Mbak Ajeng lakukan? Tentunya saya akan terus berusaha untuk mengejar mimpi tersebut ya, karena di sini misalkan saya gagal kan ada beberapa jalur masuk, ya misalkan ada dari CPNS, saya gagal kan masih ada jalur lain, misalnya penerimaan non PNS seperti itu, atau penerimaan dosen PTNBH seperti itu, karena kebetulan juga akan menuju PTNBH ini akan dicari banyak tenaga pendidik seperti itu. Oke, jadi tetap menjadi dosen, tapi mungkin dari berbagai jalur gitu ya. Kalau misalnya nggak jadi dosen, apakah ada plan lain? Atau hanya akan menjadi dosen saja? Plan saya ya, tapi ini plan saya setelah saya menjadi dosen ya. Untuk plan saya sendiri, saya akan berkesan perikanan, tetapi itu nanti setelah saya saya akan membentuk yayasan perikanan. Tapi itu plan saya setelah 10 tahun dari sekarang, seperti itu. Karena untuk membangun yayasan perikanan ini sendiri membutuhkan banyak jaringan juga, link, dan juga harus ada pengurusnya, seperti itu. Oke. Udah sih menurut dari saya cukup. Dari Mas Anwar mungkin. Baik, terima kasih Mbak Iim, Mbak Kirana. Selamat malam Mbak Ajeng. Ya, selamat malam. Oke. Sebelumnya selamat sudah sampai di tahapan terakhir untuk seleksi beasiswa LPDP. Terkait dengan tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Ajeng dengan rencana-rencananya, ada beberapa hal yang sebenarnya perlu saya konfirmasi begitu ya. Yang pertama, baik. Kenapa memilih topik riset ini? Gitu. Tadi mungkin sudah dijelaskan gitu ya. Kalau saya lihat dengan topik skripsi S1-nya kurang lebih sama. Baik, saya akan menjawab terkait hal tersebut. Mungkin untuk temanya sendiri sama, tetapi untuk tujuan penelitiannya sendiri berbeda, di mana kalau misalkan S1, di situ saya tujuan penelitiannya itu berkaitan dengan tingkat konsumsi ikan, yaitu terkait dengan bahayanya apabila kita mengonsumsi ikan yang terinfeksi oleh parasit, seperti itu. Sedangkan di sini di riset S2 saya itu tujuannya adalah bagaimana parasit ini dijadikan
indikator sebuah perairan seperti itu. Jadi mungkin di situ perbedaannya seperti itu, Nggih. Kalau novelty-nya kira-kira bagaimana ya Mbak? Karena saya tadi coba cari di peramban Google gitu ya. Kalau saya search keanekaragaman parasit pada ikan sebagai bioindikator itu sekitar 43.000 artikel atau naskah yang sudah ada di sana gitu. Sehingga novelty apa yang mau Mbak Ajeng sampaikan dari riset ini? Baik, di sini apa yang akan saya sampaikan di riset ini adalah yaitu yang pertama itu tentang parasit ini sebagai indikator yang pertama. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan jenis-jenis parasit. Nah, kebetulan di jurusan saya ini adalah jurusan bioteknologi perikanan, sehingga di sini saya ingin menambah referensi terkait dengan jenis-jenis parasit itu hingga tingkatan spesies. Kebetulan di beberapa jurnal-jurnal tersebut hanya membahas hingga pada tingkatan genus, sehingga di sini mungkin saya akan menambah referensi juga nantinya apabila ditemukan jenis-jenis baru. Kemudian juga terkait dengan kualitas perikanannya, mungkin dengan adanya parasit ini bisa dikatakan adanya akumulasi logam berat seperti itu. Oke. Ya, mungkin nanti saat studi di S2-nya perlu diperdalam kembali begitu ya, untuk melihat novelty dari riset yang akan Mbak Ajeng lakukan. Untuk berikutnya, kita tidak bisa mengelak bahwa bioteknologi itu erat kaitannya dengan skill laboratorium gitu ya, kalau dari penjelasan tadi Mbak Ajeng sampaikan. Lalu, skill laboratorium apa yang sudah Mbak Ajeng miliki selama S1 yang bisa jadi itu nanti mendukung untuk studi di S2-nya? Baik, untuk skill di laboratorium sendiri, terkait dengan pengalaman saya juga di sini, jadi skill yang saya miliki sendiri adalah yang pertama itu untuk menganalisis terkait dengan parasit itu sendiri menggunakan mikroskop stereo, kemudian metode perhitungan menggunakan yaitu metode mengukur kualitas air menggunakan alat deometer ataupun alat yang dimamapkan pH meter, dan juga ada untuk membuat media bakteri seperti itu. Lalu untuk PCR sequencing-nya? Untuk PCR sequencing sendiri, kebetulan kemarin saya pernah PKL di Balai Karantina Ikan. Nah, di situ tapi untuk mengkaji virus sih sebenarnya, bukan untuk mengkaji spesies. Jadi kemarin sempat belajar tentang PCR sequencing, tapi di situ untuk mengkaji virus. Nah, nanti mungkin saya akan mencari lagi sambil saya belajar terkait dengan cara untuk mengidentifikasi hingga pada tingkatan spesies. Kebetulan kemarin saya juga sempat ikut seminar. Nah, di seminar itu menjelaskan tentang mikroskop yang mampu untuk mengidentifikasi hingga pada tingkatan sel seperti itu. Oke. Mohon maaf, hingga pada tingkatan spesies. Baik. Terkait dengan tadi ya hasil risetnya yang kemudian akan ke pengabdian kepada masyarakat gitu. Setelah Mbak Ajeng melakukan studi S1 kemarin, pengalaman pengabdiannya apa ya? Punya pengalaman pengabdian yang lain tidak? Selain baik, saya akan menjawab terkait dengan pengalaman pengabdian, di mana di sini sewaktu KKN saya waktu itu menjadi wakil koordinator desa di kelompok saya. Jadi saya mengenalkan tentang media pembudayaan ikan menggunakan aquaponik. Nah, seperti itu. Di situ saya mengajarkan kepada masyarakat tentang cara pembudayaan ikan lele menggunakan sistem aquaponik, yang dimana di atasnya itu ditanamin sayur mayur, bisa itu sawi atau bayam seperti itu. Kemudian di bawahnya itu dilakukan pembudayaan menggunakan bukan kolam sih, tapi seperti ember pembudayaan seperti itu. Ya, oke. Baik, tadi kan disampaikan oleh Mbak Ajeng sempat ikut seminar gitu ya. Kalau saya lihat di CV-nya juga pernah menjadi salah satu presenter di seminar internasional.
Boleh dijelaskan sedikit? Baik, di seminar internasional tersebut atau ISSFF, saya itu mempresentasikan terkait dengan penelitian saya S1, yang dimana di sini saya meneliti tentang parasit di ikan layang. Nah, Atas inisiatif Mbak Ajeng sendiri? Iya, waktu itu saya direkomendasikan juga sih oleh dosen saya untuk mengikuti acara tersebut, diajak, ditawari Kalau, seperti itu. ya, kalau di CV Mbak Ajeng, boleh tahu kenapa pengalaman mengikuti seminar ini dimasukkan ke dalam tugas di luar lingkup yang seharusnya. Baik, saya akan menjawab karena di sini kebetulan saya itu orangnya sedikit susah untuk bicara depan umum ya. Kadang saya malu seperti itu. Jadi menurut saya ini adalah pengalaman luar biasa karena ketika waktu itu meskipun hanya melalui media Zoom, saya mampu untuk mempresentasikan penelitian saya di hadapan banyak orang dan juga dari beberapa universitas-universitas yang ada di Indonesia seperti itu. Berarti itu termasuk sebenarnya bukan tugas Mbak Ajeng begitu ya? Iya, karena memang saya ini agak pemalu, bukan tugas seharusnya sih, ya seperti itu. Oke, ya nanti kita bahas lagi Mbak. Untuk berikutnya, kalau di CV Mbak Ajeng tertulis Mbak Ajeng itu orangnya mudah emosional. Boleh kasih saya satu contoh kasus? Contoh kasusnya di sini itu saya mudah terpancing emosi dan juga terkadang mudah untuk terbawa emosi seperti itu. Tetapi di sini untuk mengatasinya sendiri karena sekarang ini saya itu bekerja menjadi pengajar sehingga saya harus mengajar di beberapa jenjang ya, termasuk juga di sini saya mengajar di tingkatan bawah sehingga saya harus mengatur emosi saya untuk mengajar mereka seperti itu. Ya, maksud saya contoh kasusnya apa begitu? Oh, baik. Jadi di sini contoh kasusnya itu di mana saya tuh mudah terbawa suasana, mudah menangis seperti itu. Baik. Berikutnya, Mbak Ajeng menulis sebagai orang yang pantang menyerah. Lalu di statement yang lain, Mbak Ajeng menuliskan bahwa belum mendapat pekerjaan selama 6 bulan, kemudian merasa emosi dan kecewa. Menurut Mbak Ajeng, apakah dua hal ini sesuatu yang searah ataukah sesuatu yang kontradiktif? Menurut saya pribadi itu searah karena di sini mengapa saya belum mendapatkan pekerjaan pada waktu itu, saya juga sambil berusaha untuk mencari sambil melakukan kegiatan lainnya, yaitu di mana waktu itu saya sambil masih mengikuti membantu penelitian dosen saya di kampus seperti itu. Jadi saya terus berusaha sih waktu itu untuk mendapatkan pekerjaan. Di sisi lain saya juga mengikuti pekerjaan lain untuk mengisi ruang saya seperti itu. Supaya Tapi lebih Mbak Ajeng merasa bermanfaat. kecewa dengan kondisi itu? Iya, karena di sisi lain kan saya juga perlu mengisi uang kantong saya. Karena kalau misalkan mengikuti membantu penelitian dosen itu kan terkadang dibayarnya mungkin saya hanya mendapatkan uang makan atau uang jalan seperti itu. Jadi kurang untuk menambah pemasukan saya pribadi. Oke. Tadi Mbak Ajeng mengangkat terkait dengan bioindikator kualitas perairan begitu ya. Tetapi Mbak Ajeng tidak memberikan data-data urgensi mengapa harus dilakukan penelitian itu. Boleh dijelaskan sedikit kalau kondisinya di Bali atau mungkin kondisi di Indonesia itu bagaimana? Baik, saya mungkin akan menjelaskan kondisi di Bali saja, Nggih. Jadi kalau misalkan di Bali itu memiliki potensi sumber daya perairan yang tinggi, potensi sumber daya alam yang tinggi, mohon maaf. Jadi selain itu, menurut data dari KKP, itu memiliki komoditas perikanan yang lumayan besar, yaitu dari hasil tangkapan dan juga budidaya ikan. Sehingga di sini urgensinya itu penting untuk meninjau terkait dengan pengolahannya karena dikhawatirkan
di media budidaya itu sudah tidak layak atau tercemar seperti di KJA itu contohnya, karena KJA itu sendiri merupakan media pembudidayaan yang langsung diletakkan pada badan perairan, baik itu bisa di sungai, waduk maupun di laut. Sehingga di sini saya merasa sangat perlu sekali dilakukan pengelolaan itu sendiri, karena dikhawatirkan nanti kalau misalkan sudah tercemar itu nantinya akan berpengaruh pada hasil pembudidayaan ikan yang ada di daerah saya seperti itu. Oke, terakhir dari saya Mbak Ajeng terkait dengan rencana kontribusi ke depannya Mbak Ajeng sebagai dosen gitu ya di kampus alma maternya. Untuk berkontribusi dengan Indonesia seperti yang tadi sudah Mbak Ajeng jabarkan, sebenarnya apakah harus menjadi dosen? Di sini saya merasa kalau misalkan saya menjadi dosen, saya bisa berkontribusinya itu ke beberapa hal, misalnya dari pembelajaran, penelitian, dan juga pengabdian saya. Itu menurut saya pribadi, karena di sini untuk bidang perikanan ke depannya sendiri itu sangat perlu sekali ketiga hal tersebut, terkhususnya penelitian dan juga pengabdian. Nah, sehingga saya merasa bahwasanya jika saya menjadi dosen, maka saya bisa mengabdi untuk bidang perikanan ke depannya. Berbeda dengan apabila saya hanya menjadi peneliti. Kalau misalkan saya menjadi peneliti, kebanyakan saya hanya berada di lab, sehingga apa yang saya teliti itu kurang bisa untuk diaplikasikan atau diajarkan juga kepada orang lain, seperti itu. Kalau menjadi praktisi, apakah tidak cukup? Menjadi praktisi ya, saya rasa masih Ya, kurang karena cukup halnya sih. dengan pengabdian kepada masyarakat tadi. Ya, saya rasa masih kurang cukup karena perlu juga dilakukan penelitian dan juga pembelajaran. Pembelajaran ini sangat penting karena kita perlu juga untuk memberikan apa yang kita ketahui itu kepada orang lain agar mereka itu mampu juga untuk mengaplikasikannya lagi kepada orang lain, seperti itu. Baik, dari saya cukup. Saya kembalikan kepada Mbak Iim. Terima kasih. Oke, saya boleh nambah pertanyaan ya? Dari Kak Anwar Rafiq tadi jadi terinspirasi mau nanya juga. Tadi kalau saya simak ya, Mbak Ajeng ini mau melakukan penelitian terkait KJA, benar ya? Iya. Ya, oke. Katanya potensi perikanan di Bali besar, gitu ya? Sekarang pertanyaannya, kalau udah riset belum, seberapa besar sih persentase KJA itu yang ada di Bali? Kalau misalnya, ini kan nanti penelitiannya di Bali ya, nah itu berapa persen? Ya, baik, di aja. sini mungkin kalau misalkan persentase KJA-nya sendiri, di sini saya belum melakukan riset lebih lanjut ya, belum membaca-baca kembali. Mungkin sehabis ini mungkin saya akan membaca-baca kembali. Tetapi untuk komoditas hasil dari budidaya perikanan dan juga hasil tangkapan, itu menurut data dari survei BPS yang saya dapatkan itu sekitar 27 ton, itu di mana di tahun 2020 dan juga 2021. Nah, hasil itu juga sangat lumayan besar. Seperti itu. 27 ton itu total ya? Berarti kalau untuk KJA-nya sendiri belum tahu ya? Belum. Oke. Kemudian tadi, kalau tidak salah terkait risetnya, ada nanti goalnya untuk mengetahui kelayakan KJA ya? Air dan KJA begitu ya? Betul. Iya. Oke. Kalau kita tahu sekarang KJA itu kan ada positif negatifnya dan kontroversial ya. Nah, apa solusi Mbak Ajeng nih kalau ternyata nanti hasil penelitiannya ternyata KJA itu tidak layak dari sisi parasitologi? Baik, di sini mungkin saya akan menyarankan pada pembudidayanya itu lagi untuk melakukan pengelolaan lebih lanjut. Bisa itu dengan memberikan pakan yang lebih bagus, kemudian melakukan melakukan apa yang namanya, yang dimana kan kalau misalkan di KJA ini kan pakannya itu kan otomatis akan jatuh di bawah di kolom perairan. Mungkin akan melakukan pengelolaan di bagian pembuangannya tersebut supaya nantinya mampu untuk mengurangi akumulasi parasit yang ditemukan di sana dan juga berpengaruh nantinya untuk kualitas perairan di sana. Oke.
selama ini sudah pernah bersinggungan atau bekerja dengan KJA belum? Atau penelitian dengan KJA belum? Selama ini saya belum pernah melakukan penelitian dengan KJA, tetapi kalau misalkan dengan kolam pembudidaya, itu saya pernah waktu itu kebetulan membantu penelitian dosen saya di sana. Oke. Dari Kak Kirana sama Kak Anwar, ada tambahan? Saya pikir cukup. Mungkin nanti akan kita bahas untuk yang sesi diskusinya saja. Iya, aku juga cukup. Oke, dari saya juga cukup. Mungkin that's all dari kita ya, Mbak Ajeng. Ada yang ingin ditanyakan nggak ke kita? Ada yang ingin Mbak Ajeng sampaikan atau tanyakan kepada kita? Mungkin dari saya sudah terkait cukup. wawancara hari ini. Dari saya pribadi sudah cukup. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Mungkin nanti di reviewnya aja saya mungkin akan berbanyak bertanya. Mungkin mau ini dong, mau dengar closing statement? Ya, itu terakhir. Silakan Mbak Ajeng. Closing statement dari saya ya. Baik, kalau misalkan dari saya pribadi, saya sih kalau misalkan mengejar sesuatu itu harus sampai dapat ya. Apapun yang terjadi itu harus terus berjuang untuk mendapatkannya. Karena bagi saya itu satu benih kegagalan itu merupakan kesuksesan di masa depan. Menurut saya seperti itu. Oke, baik. Baik, berarti kita akhirnya sesi wawancara hari ini. Terima kasih Mbak Ajeng dan kakak interviewer semua. Oke, itu. Baik, makasih Mbak Iim, Mas Rofik, Mbak Kirana, Mbak Ajeng juga untuk sesi mock-up-nya seperti itu. Kurang lebih nanti mungkin real-nya akan seperti itu Mbak Ajeng. Sebelum kita masuk ke sesi feedback, aku tanya dulu ini pakai handphone ya? Kenapa? Mbak Ajeng pakai handphone kah? Iya, pakai handphone. Oh, I see. Nanti kan kalau misalnya real-nya diusahakan pakai laptop ya? Iya. Nah, saya sudah mempersiapkan sih kalau pakai laptop, tapi karena ini masih latihan, jadi saya pakai handphone baik. dulu. Nah, baik. Aku ngingetin aja. Silahkan kalau misalnya mau langsung ke sesi feedback para interviewer, dari siapa dulu? Mas Rofik, Mbak Kirana, atau Mbak Iin? Boleh, aku juga nggak apa-apa. Gimana Mbak Ajeng mock interviewnya hari ini? Sebelumnya ini menambah juga sih untuk pertanyaan yang akan muncul, karena kemarin saya juga sempat ikut mock up di salah satu award, tetapi masih yang mungkin bakalan muncul ya. Yang di sini ada beberapa pertanyaan yang belum saya dapatkan di sana. Berarti sebelumnya udah pernah mock up juga ya? Iya, ini memang saya sengaja sih ikut, soalnya biar saya tahu jika pertanyaannya akan muncul. Oke. Nah, tadi juga kebetulan di awal kan ditanya pakai Inggris nih. Saya baru nulis translate-nya, jadi belum banyak latihan. Tapi kemarin sempat coba Kak latihan gitu, jadi mulai ngancang-ngancang sih. Takutnya nanti dapat di awal. Iya, itu sih dari aku yang pertama mungkin tadi coba mengawal dengan bahasa Inggris dulu, karena aku waktu itu 2 kali interview. Yang pertama itu bukan full, campuran bahasa Indonesia bahasa Inggris, yang kedua full bahasa Inggris gitu. Jadi nanti mungkin Mbak Ajeng kalau tadi aku perhatiin nanti disiapin ya dua-duanya gitu, karena kalau kita latihan cuma pakai bahasa Inggris terus nanti ternyata ditanya bahasa Indonesia tuh rada kagok jawabnya, dan sebaliknya kalau kita belajar cuma bahasa Indonesia aja gitu ya, latihan pakai bahasa Indonesia, ternyata pas ditanya bahasa Inggris agak kagok juga. Jadi menurut aku disiapin dua-duanya. Terus kalau yang intro tadi mungkin bisa, menurut aku sih masih terlalu singkat ya. Jawabannya sih overall sih yang nggak cuma intro aja, itu kayak masih yang singkat banget gitu. Jadi kalau bisa yang nggak terlalu panjang tapi nggak terlalu singkat juga. Kalau misalnya ditanya bagaimana ini gitu, jangan hanya dijawab dengan satu kalimat gitu. Jadi kalau menurut aku dielaborate lagi jawabannya. Gitu. Overall gitu kalau untuk pertanyaan-pertanyaannya. Terus sama yang motivasi tadi juga kayaknya ditanyain juga sama Kak Kirana, itu kayaknya kurang digali ya.
Jadi kenapa sih kok milih, tadi kayaknya itu pertanyaan pertama yang aku tanyain ya, apa kedua lupa. Jadi terkait kenapa sih milih jurusan itu, kenapa universitas itu mungkin bisa digali juga. Tadi sebenarnya pengen tak tambah pertanyaannya ya, kenapa milih itu? Sementara ya setahu saya perikanan itu banyak banget di Indonesia. Ada IPB, ada UGM, ada apa ya. Nah sebenarnya tadi itu jawaban yang saya harapkan dari Universitas Erlangga tuh kenapa Mbak Ajeng tuh milih itu gitu, kenapa di Erlangga gitu, which is kalau kita tahu IPB itu perikanannya ini ya, maksudnya ini juga gitu, lumayan juga gitu. Berarti maksud kakaknya itu tadi itu lebih ke universitasnya bukan ke jurusannya ya? Iya dua-duanya. Kenapa milih misalnya jurusan ini di Erlangga itu kenapa sih gitu. Nah jadi jawabannya mungkin bisa lebih dielaborate gitu ya. Menurut aku bisa juga dari misalnya Erlangga itu ini loh gitu, jurusan ini loh gitu, bisa ditambah seperti itu. Tapi kalau misalkan akreditasi itu gimana ya? Karena kemarin saya kan waktu di mock up yang di sebelah itu kalau misalkan akreditasi itu lebih baik jangan disebutkan kayak gitu. Jadi saya lebih kayak ke tujuan pembelajaran aja sih yang saya pakai kayak gitu. Iya mungkin bisa juga, intinya mungkin kalau untuk ada negatifnya atau ada sisi yang kurang baiknya itu nggak usah ya, tapi yang ditonjolkan yang baiknya tentunya kan LPDP pastinya pengennya ini dong, milih dong, kenapa sih ini milihnya ke univ ini gitu, pasti jadi pertimbangan juga. Ini menurut aku. Terus overall tadi ya pertanyaan jawabannya kalau menurut aku masih kurang yang kurang dijelasin gitu. Nanti mungkin Kak Kirana sama Kak Anwar bisa nambahin. Sama yang nah ini nyambung ke Kak Anwar, kenapa tadi aku tanyain lagi ya pertanyaannya di akhir. Nah mungkin Kak Anwar tahu juga. Jadi mungkin nanti lebih di riset lagi ya, misalnya nih kan tadi bilangnya perikanan di Bali itu besar potensinya gitu. Seberapa besar kan kita nggak tahu nih. Besar itu berapa sih? Mungkin dianggap aja nggak semua interview itu tahu gitu tentang itu. Jadi misalnya nih kan perikanan ada dua ya. Saya bukan orang perikanan tapi dikit-dikit tahu juga gitu. Perikanan tangkap sama budidaya misalnya. Berapa persen? Mana yang lebih besar, tangkap atau budidaya? Terus kenapa ngambil KJA? Itu kan berarti maksudnya budidaya misalnya. Nah itu berapa persen sumbangannya ke Bali? Mungkin itu sebenarnya bisa dimasukin di awal juga tadi gitu buat yang saya mau lanjut ke S2 nih, perikanan nih, gitu. Penelitian saya mau ini, soalnya di Bali tuh ini potensinya gede atau misalnya permasalahannya gede dari sisi KJA. Makanya tadi saya tanya berapa persen memangnya KJA itu di Bali dan permasalahannya bagaimana. Terus yang terakhir tadi pertanyaannya solusi. Nah itu mungkin agak tricky juga ya jawabnya karena KJA itu kan agak dua sisi mata uang gitu ya. Sorry, dua sisi mata pisau gitu. Jadi mungkin agak tricky juga jawabnya, tapi kalau misalnya diminta solusi mungkin bisa kasih masukannya tadi udah lumayan sih, tapi nanti mungkin bisa ditambah lagi. Mungkin dari aku itu sih masukannya. Oke. Dari Kak Kirana atau saya dulu? Boleh Mas Anwar dulu aja, aku terakhir. Baik. Selamat Mbak Jen. Sudah beberapa kali mock up gitu ya. Saya pikir sudah ada perbaikan-perbaikan. Yang pertama, pastikan koneksinya baik gitu ya, karena tadi sempat nge-freeze di depan. Kita juga tidak pernah tahu bagaimana kondisi psikologis interviewer gitu ya. Misalnya nanti dapatnya sore, kemudian koneksi ngadat, itu kan bisa jadi mempengaruhi psikologis interviewernya juga bisa jadi. Yang kedua adalah tadi terkait dengan bahasa Inggris, dipersiapkan betul, karena Mbak Ajeng kan tulisannya juga di situ TOEFL-nya 540 ya. Jadi nanti kalau dilihat dari angka saja, ya bisa jadi interviewer merasa harusnya bisa dong gitu. Makanya harus disikapi dengan baik, termasuk kalau sudah mentok nanti harus bagaimana, apakah minta izin, menjelaskan dalam bahasa Indonesia, dan seterusnya. Berikutnya, terkait dengan e-contact, tadi beberapa kali sempat lempar pandangan ke sana kemari. Ini juga saya pikir lebih baik fokus gitu ya, hadap kamera. Jadi tidak lihat ke sana kemari, kan nanti juga harus memutar kamera gitu ya. Pastikan tidak ada orang di kanan kirinya dan lain sebagainya. Nah, itu harapannya kan juga fokus, maka baiknya hadap ke depan saja.
Kemudian sisi positif yang bisa nanti Mbak Ajeng ambil adalah karena riset ini kan 11-12 gitu ya hitungannya dengan yang dilakukan di S1. Nah, itu juga bisa di up untuk memastikan bahwa perjalanan nanti setelah studi S2 itu akan berjalan dengan lancar begitu. Termasuk kenapa tadi saya menanyakan tentang skill. Nah, ini kan harus ada uh, data pendukung ya, maksudnya saya sudah pernah melakukan ini, sehingga nanti perjalanannya S2 itu akan menjadi lancar dalam melaksanakan studinya, termasuk riset yang akan dikerjakan. Yang berikutnya, hati-hati untuk menjustifikasi terkait dengan tadi universitas dan prodinya. Saya sepakat dengan Mbak Iim, di Indonesia cukup banyak universitas yang ada bioteknologinya juga. Nah, ketika bicara tentang bioteknologi apa? Nah, ketika di situ di sub-subnya itu hati-hati dalam menjustifikasi gitu ya. Karena saya pikir IPB UGM itu juga cukup baik di bidang itu. Apalagi kalau bicara tentang identifikasi spesies, karena tadi pakai PCR sequencing, itu mestinya di mana-mana saja bisa begitu, Mbak. Jadi hati-hati untuk menjustifikasi. Apalagi ini kan Mbak Ajeng sudah LOE ya, LOE di UNER. Maka harus betul-betul alasan kenapa UNER-nya itu harus diperkuat betul gitu. Yang berikutnya, kalau pertanyaan psikologis, ya bisa jadi yang menginterview Mbak Ajeng nanti bisa jadi dari psikolog, kita juga tidak pernah tahu. Maka pertanyaan-pertanyaan yang ke arah sana harus dijawab dengan baik juga. Contohnya tadi saya tanyakan, mudah emosi, contoh kasusnya apa? Tapi di situ Mbak Ajeng tidak menjawab gitu ya. Jawabannya adalah kalau saya mudah terbawa emosi, kalau begitu saya akan begini gitu. Itu bukan kasusnya, bukan. Kalau itu kan bagaimana Anda menyikapi gitu. Jadi perhatikan dulu pertanyaannya apa, kemudian jawabannya tolong disesuaikan dengan pertanyaan yang diberikan. Ada beberapa hal yang sebenarnya kalau menurut saya agak cukup tricky, justru mengarah kepada kontradiksi. Nah, nanti hati-hati gitu ya, karena kita nggak tahu sedetail apa interviewer itu membaca CV Mbak Ajeng, termasuk di situ penghargaan masih kosong. Nah, itu tuh maksudnya apa gitu kan? Nanti kalau Mbak Ajeng Mohon maaf, dikejar, itu di penghargaan itu sebenarnya itu ada gini, kemarin itu salah, terus mau saya hapus itu lo nggak bisa. Terus sekarang kemarin udah ketik ban tapi nggak ada dibales-bales gitu. Sampai ke ya, submit deh akhirnya. nanti kalau ternyata dicecarnya ke sana, maka Mbak Ajeng harus siap-siap juga. Artinya apa-apa yang Mbak Ajeng tuliskan di situ, di dalam CV itu, sebisa mungkin Mbak Ajeng pertanggungjawabkan gitu. Termasuk urgensi penelitian tadi yang saya sampaikan, itu kan Mbak Ajeng tidak memberi data-data awal ya. Kenapa sih harus penelitian ini? Kalau tadi bicara tentang Bali, ini kan kita bicara tentang LPDP yang harapannya kontribusinya lebih luas begitu. Meskipun ya boleh saja ketika nanti kontribusi di daerah asal begitu. Namun jangan hanya membatasi diri di ruang lingkup Bali saja. Ada baiknya Mbak Ajeng diperlebar skupnya, lihat Indonesia bagaimana, kemudian baru di kondisi Bali bagaimana, sehingga perlu loh penelitian ini dan kontribusi ke depannya. Itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan, termasuk mungkin perlu ditata kembali penggunaan tata bahasa dan padanan katanya. Terima kasih. Baik. Oke. Jadi sebenarnya udah dibahas, udah hampir semuanya ya dibahas sama Mbak Iim dan Mas Anwar. Jadi aku nambahin aja sih. Jadi ya mungkin dari awal, karena kan menurut aku tuh penting ya introduction. Jadi itu karena kan kesan pertama untuk meng-attract si interviewernya kan. Jadi itu mungkin harus dipersiapin benar-benar, dan itu bisa disiapin versi bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya. Jadi benar-benar harus kamu udah jadi bahasa Inggrisnya pun kamu juga harus udah bisa gitu, udah benar-benar seenggaknya introduction kan itu harus bisa kita siapin kan. Itu adalah satu-satunya hal yang pasti kita bisa siapin gitu. Jadi itu pokoknya itu udah harus banget introduction tuh versi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Terus mungkin lebih ke jawabannya
bisa lebih benar kata Mbak Im. Jadi kayak menurut aku sih kayak agak kurang terstruktur gitu kayak jadi mungkin bisa lebih dilihat kalau ditanya apa tuh. Dan tadi makanya Mas Anwar bilang kayak kalau ditanya yang tentang psikologi terus kamu nggak jawab pertanyaan itu gitu. Jadi mungkin bisa dijawab kalau misalnya psikologi tuh bisa kayak aku kasih apa tips itu bisa pakai STAR gitu. Jadi situation, task, action, results. Jadi kalau ditanya soal kayak oh kalau apa emosinya contohnya seperti apa, terus kamu jelasin situasinya dulu apa, tasknya gimana, actionnya kamu ngelakuinnya action yang kamu lakukan, terus resultnya apa gitu. Jadi itu yang kalau pertanyaan-pertanyaan kayak psikologi itu yang bisa dilakukan gitu. Jadi terstruktur gitu jawabnya. Jadi nggak terkesan untuk apa ya nggak ngejawab pertanyaan gitu. Terus kalau yang di pertanyaan yang aku tanyain itu aku ini sih mungkin bisa dipersiapin lagi tanya kenapa S1-nya manajemen sumber daya perairan dan ngambil bioteknologi. Terus mungkin tadi udah dijelasin kan tadi dijelasin kayak perbandingan sama universitas lain tapi nggak dijelasin kamu ngejelasin kenapa nggak ngambil manajemennya, cuman kamu nggak ngejelasin kenapa bioteknologinya itu harus di Erlangga. Bener tadi yang kata Mas Anwar dan Mbak Im. Jadi kayak kamu bilang bahwa bioteknologi ini dibandingkan manajemen yang lain itu bagus ini, cuman kamu kenapa dibandingkan dengan bioteknologi yang lain gitu yang universitas lain itu kenapa Erlangga ini yang paling bagus. Dan mungkin selain kalau ranking aku juga setuju sih nggak perlu, cuman mungkin bisa di kayak sesuatu yang unik gitu loh. Jadi sesuatu yang di program kamu tuh atau di universitas kamu tuh nggak ada gitu. Misalnya kayak research center kah, atau kalau misalnya di kampus aku ada field work-nya kah, ada kayak dosennya itu memang fokusnya di bidang itu kah gitu. Jadi kayak ada something unique gitu about that program gitu ya, something unique tentang program dan kampus itu yang membuat kamu akhirnya memilih kampus itu gitu dan jurusan itu. Jadi bisa dicari-cari kayak apa ya yang something unique lah tentang program tersebut, bisa dari penelitiannya, terus dari dosennya, dari programnya, terus ya apalah yang banyak gitu. Terus sama kontribusi dosen ya, mungkin bisa bisa dijelasin lagi lebih lanjut gitu kenapa kamu itu kenapa pengen jadi dosen tuh harus kayak lebih dijelasin, dan maksudnya kenapa harus dosen. Makanya tadi ditanya sama Mas Anwar kan kenapa untuk menjalankan kontribusi itu apakah dosen yang terbaik gitu, karena nanti aku juga pengalaman di aku juga, makanya aku tanya kenapa kalau nggak jadi dosen gimana, karena itu pengalaman dari interview aku juga ditanya kalau aku jadi peneliti kan, kalau nggak jadi peneliti gimana gitu. Terus nanti kayak kalau kamu tadi bilangnya kan tetap jadi dosen tapi takutnya tuh dicecer terus gitu kayak oh kalau misalnya di mana-mana nggak keterima nih, misalnya kayak benar-benar semuanya udah dilakukan gitu ya, cuman nggak bisa jadi dosen gitu. Tapi misalnya muncul nih ada opportunity lain gitu, misalnya praktisi atau yang lain gitu, gimana gitu. Jadi kamu harus bisa kayak ada bisa think on your feet gitu kalau misalnya ditanya gimana gitu ya. Terus juga soal data, nah itu tadi kalau misalnya tadi ngomongin risetnya memang benar harus seenggaknya harus punya gambaran lah ya, data harus punya kayak kalau misalnya bilang sesuatu gitu harus di backup gitu ya by riset gitu. Seenggaknya harus udah tahu gitu data ininya lah, gambarannya gitu seperti apa. Terus sama udah sih itu aja dari aku. Kayaknya cukup ya. Kanwar mungkin masih ada tambahan nggak? Kalau dari CV Mbak Ajeng, ada perbaikan dari saat mendaftar yang awal dulu nggak? Waktu itu belum ada sih. Saya udah mencoba untuk menghapusnya tuh nggak mau. Coba saya nanti kirim tikban lagi mungkin ya supaya bisa dibantu dihapuskan gitu. Nggak, maksud saya dulu kan pernah mencoba mendaftar APDP. Iya. Ya, nah dengan yang sekarang isian esainya sama atau beda? Beda-beda. Beda. Di part mana yang sudah diperbaikin? Semuanya.
Semua ya, termasuk tujuan universitasnya dan juga kontribusinya sudah diganti. Oke, kalau begitu, eh, menurut saya betul-betul harus disiapkan saja tentang data-data tadi, urgensi kenapa penelitian itu, karena ya saya pikir S2 itu kan berbeda dengan S1 gitu ya, sehingga kenapa harus itu topiknya gitu, dan kontribusinya nanti bagaimana ke Indonesia ke depan itu harus betul disiapin sih. Terima kasih Mbak Im. Iya, kayaknya itu dari kita, Mas Siska. Gini, mau tanya lagi sih saya. Bentar. Oke. Oke, terkait dengan pertanyaan psikologi tadi. Gini, sebentar ya. Ini tuh berarti itu saya harus memberikan contohnya gitu ya, contoh kasus yang terjadi. Kemudian saya perlu ngasih cara untuk menanggulanginya nggak sih sebenarnya, atau kita sesuaikan aja sama pertanyaannya gitu. Tadi Mbak Kirana sudah menjawab terkait dengan STAR. Nah, itu bisa dipakai juga sih Mbak Ajeng. Oke. Meskipun tidak pakai itu pun juga pertanyaannya mestinya dijawab dulu gitu. Konteks Oke. pertanyaannya itu apa gitu. Nah, nanti Artinya nggak baru cuma bagaimana. tambahan Mas Anwar sebelum lupa, nggak cuma pertanyaan psikologi ya, sebenarnya tadi pertanyaan yang awal-awal juga gitu sih menurutku. Jadi kayak kurang fokus, benar kata Mbak Kirana. Jadi dia tuh pertanyaannya apa, jadi jawabannya tuh masih yang belum apa ya, straightforward gitu loh, belum yang itu yang ditanyain itu loh gitu. Sebenarnya itu yang ditanyain tuh X gitu. Nah itu kali mungkin bisa pakai start juga gitu, benar. Oke. Ya, jadi mau Terus, nambahin, sorry, mau nambahin. Ya misalnya kayak kalau misalnya yang tadi yang di psikologi gitu ya, misalnya situasinya itu saya lagi marah karena misalnya apa orang tua saya melakukan apa ya, misalnya orang tua saya itu melakukan sesuatu yang pokoknya nggak bilang dulu ke saya, misalkan gitu. Jadi kayak konkret gitu loh. Jadi situasinya apa? Terus habis itu terus actionnya itu kamu karena itu saya akhirnya emosi dan saya teriak misalnya kayak saya memarahi orang tua saya, dan tapi resultnya saya jadi misalnya saya paham tapi apa action saya itu sebenarnya membawa dampak yang buruk, makanya di lain waktu saya misalkan akan mengendalikan emosi saya lebih bagus lagi untuk emotional regulation dan sebagainya. Jadi kayak ada ininya loh, ada kayak alurnya gitu. Jadi dan sebenarnya nggak cuman yang psikologi, yang benar kata Mbak Im, kayak yang pertanyaan yang lain-lain itu juga kayak apa di apa ada jadi dari awal sampai akhir tuh kayak nyambung gitu. Jadi jangan langsung apa ya, jangan kayak kesannya kayak nggak fokus dan nggak terstruktur gitu. Jadi kayak ada awalan, terus tengahnya apa, terus akhiran kayak gitu. Jadi conclusionnya juga jadi apa ya di tutupnya itu dengan bagus gitu. Jadi ada awalan, tengah, dan akhirannya gitu. Oke. Terus saya mau nanya lagi tentang keunikan program nih. Nah, itu saya masih bingung di sini. Nah, kebetulan di sini tuh tadi saya tuh menjawabnya itu kan apa sih terkait dengan tujuan pembelajaran. Nah, di sini kalau misalkan saya gabungkan sama urgensinya untuk pembelajaran di Indonesia, itu boleh nggak sih sebenarnya? Nah, di essay itu kemarin tuh saya tuh menulisnya itu tentang urgensinya di Indonesia itu untuk mendukung Sustainable Development Goals. Nah, tadi itu waktu pas saya jawab itu kelupaan. Nah, itu gimana? Sebenarnya bisa sih itu dipakai, justru harusnya itu disebut gitu, karena tadi benar kata Kak Anwar. Jadi apa ya, apa yang kita tulis di CV itu nanti harus bisa dipertanggungjawabkan, dan sebenarnya itu bisa disangkutin di awal. Jadi kalau misalnya tadi Mbak Kirana bilang harus mengalir ya, flow gitu. Kalau misalnya ditanya jurusan, misalnya saya pilih itu karena background-nya apa, terus tujuannya apa, terus
tadi justru itu malah bagus kalau misalnya bisa dikaitkan dengan SDGs gitu. Jadi lebih luas, nggak cuma ngomong tentang Bali gitu. Jadi itu yang dimasukin. Terus kalau untuk jurusan ya jadi gali informasi yang dalam tentang jurusan yang mau kamu ambil itu. Jadi nanti kalau misalnya ditanya tentang kenapa sih kamu pilih itu, nah kamu udah punya poin A, B, C, D, E yang mau disebutin gitu. Jadi nggak perlu mikir lagi apa ya, apa gitu. Tapi udah tahu gitu loh, oh jurusan itu karena saya milihnya karena ini gitu. Jadi di riset aja dulu kalau ini kan masih ada waktu ya. Jadi di riset aja dulu jurusan itu tuh keunggulannya apa, atau paling nggak kalau misalnya memang nggak disebutin di sana gitu ya coba dipelajarin univnya lah gitu. Kalau misalnya nggak di state di bagian jurusan atau mungkin di fakultasnya saya rasa ada ya. Itu kali ya menjawab nggak? Oke. Ada pertanyaan dari Mbak Yuni di chat. Mungkin saya sedikit menjawab ya Mbak Yuni ya. Jadi memang dosen itu kan harus menjalankan tridharma itu terkait dengan pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Mungkin tadi juga dikembalikan ke Mbak Ajeng sih, dalam tanda kutip gitu ya, dalam tanda kutip ngotot pengen jadi dosen kenapa gitu. Makanya tadi saya tanyakan juga apakah Nah, harus jadi dosen untuk lupa itu, karena tadi. pengabdian ke masyarakat yang tadi seringkali disampaikan oleh Mbak Ajeng itu bisa jadi kalau cukup di tataran praktisi saja bisa jadi gitu, tidak harus di dosen. Maka mengelaborasinya menjadi penting bahwa dosen itu ada tiga tridharma itu, kemudian bagaimana ketiganya ini eh, Mbak Ajeng mengambil peran dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di Indonesia, khususnya di skop yang sudah diangkat gitu. Ya, kalau kalau saya mau nambahin kalau misalnya bisa salah bisa dibenerin yang banyak. Kalau yang saya tangkap sih maksudnya tadi Mbak Yong mau meng-compare ya, maksudnya kalau jadi dosen kan itu tridharma perguruan tinggi kan, jadi pengajaran, penelitian dan Iya. masyarakat. Kalau peneliti kan peneliti doang gitu, maksudnya intinya mau gitu kan, mau bilang bahwa kalau peneliti itu kan hanya meneliti, tapi kalau dosen itu tiga-tiganya, jadi meneliti juga tapi ada tiga, jadi gitu yang saya tangkap sih gitu. Baik, Mbak Im, Mbak Kirana, Mas Anur, ini ada buka sesi Q&A kah dari teman-teman partisipan? Boleh Iya, sih. mangga. Teman-teman silakan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan dari teman-teman partisipan, atau kalau misalnya memang mau beri masukan ke Mbak Ajengnya juga boleh, silakan. Bisa langsung raise hand aja, nanti open mic-nya biar lebih aktivasi. Sembari nunggu ya. Mbak Ajeng sudah membaca publikasi-publikasi yang serupa dengan yang akan Mbak Ajeng kerjakan. Sudah kebetulan, tetapi jurnal internasional. Nah, ini untuk yang terkait sebenarnya ya, untuk yang terkait bioteknologi ini, saya coba cari jurnal yang nasional kan sebenarnya, karena kebetulan juga saya mau ngambil dalam negeri, tetapi memang masih jarang. Nah, ini ada kebetulan kemarin di penelitian kakak tingkat saya di S1, tetapi itu nggak membahas secara rinci sih, cuma mengatakan di sana itu kalau parasit jenis ini tuh bisa jadikan indikator perairan kayak begitu. Sebenarnya data semacam itu kalau mau Mbak Ajeng cari kayak di PubMed, di Scopus, di Neliti, di Google Scholar itu cukup banyak Mbak sebenarnya. Nah, sehingga eh, lagi-lagi mohon berhati-hati dalam menjustifikasi ya. Kalau tadi kan bilangnya adanya internasional, yang di nasional nggak ada, adanya kakak kelas saya gitu. Jadi seakan-akan skopnya hanya di Bali saja gitu. Padahal di universitas-universitas lain itu sudah ada loh yang mempublikasikan tentang hal-hal seperti itu. Maka eh, lebih terbuka dengan data-data itu untuk bisa menjustifikasi yang Mbak Ajeng sampaikan.
esainya nggak ada yang ditanyain lagi ya Mas Isa ya? Atau Mbak Ajeng masih ada yang mau ditanyain nggak? Kalau oh ya, saya mau nanya kembali sih sebetulnya karena pewawancara itu kan membaca dari esai. Nah, ini tadi saya mau menanya kembali ya. Karena kemarin saya sempat juga berlatih dengan di tim lain. Nah, untuk yang tadi itu apakah kakak-kakak ini sudah membaca esai saya kan pasti sama CV saya. Nah, yang saya jawab itu udah sesuai belum ya sama isi di situ. Nah, itu yang saya masih kadang terbawa sama pikiran saya kayak gitu. Kalau belum itu ya nanti akan saya coba gini cari lagi. Nah, ini tadi ada juga penambahan gitu. Sebenarnya Ya, mungkin udah dari... ya. Sebenarnya menurut aku udah, cuman tadi makanya kayaknya yang SDGs-nya belum disebut, yang gitu-gitu ya, padahal itu kayaknya poin penting. Oh ya, kalau itu tadi di essay terlewat ada. sih sebenarnya. Nah, itu mungkin lebih dibaca lagi ya, karena itu kayaknya poin penting juga untuk itu ya, maksudnya untuk kontribusi gitu. Terus tadi sebenarnya nggak langsung dari esai ya, kalau aku kan tadi nanya 5 tahun ke depan. Jadi apa sih yang mau dilakukan 5 tahun ke depan? Sebenarnya kan harusnya tersirat dari esainya Mbak Ajeng gitu. Nah, jelasin aja dari esai sebenarnya gitu. Cuman kan nggak mungkin saya nanyain kamu nulis apa sih di esai 5 tahun ke depan mau ngapain kan nggak? Atau nanti kontribusinya apa? Nggak selalu kayak gitu sih pertanyaannya. Mungkin nanti 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan mau ngapain gitu. Sebenarnya bisa dijawab juga dari esai yang tadi juga udah ada. Cuman mungkin ya poin-poin pentingnya jangan lupa untuk disampaikan. Kalau menurut aku gitu sih. Oke, saya cuma mengkonfirmasi kembali karena takut misalkan apa yang saya sampaikan itu nggak sesuai sama yang saya tulis kayak gitu. Ya sebelumnya ada yang mau raise hand tapi aku takut lupa juga. Sebenarnya udah merefleksikan esai sih, cuman tadi kayak aku tanya misalnya tentang relevansinya kalau S2 terus mau ngajar S1 di Universitas Alma Mater, kamu ini padahal kamu nulis loh di esai. Kalau nggak salah tadi kamu nggak bilang deh. Apa aku tadi kelewat? Cuman kamu bilang bahwa kamu ingin mengajar pada 2 mata kuliah, yaitu bioteknologi mikrobiologi dan penyakit ikan serta bioteknologi perikanan. Nah, jadi mungkin itu bisa disebut tadi kayak tadi belum ya kalau nggak salah. Iya, nggak pernah saya sebutin sih yang bagian itu. Iya, itu bisa kamu bilang bahwa mata kuliah yang ingin saya ajarkan itu berelevansi dengan S2 saya gitu. Jadi makanya walaupun apa sih ini yang satu manajemen dan yang satu apa sih bioteknologi gitu ya, tapi mata kuliah nanti pas saya mau mengajarkan itu ada relevansinya dengan S2 saya gitu. Jadi kayak kamu bisa bilang itu padahal kamu udah nulis nih di esainya ini kan itu kan nyambung kan mikrobiologi dan penyakit ikan serta bioteknologi perikanan. Bahkan ada mata kuliah tentang bioteknologi kan. Jadi emang berarti nyambung banget tuh sama S2 kamu. Jadi itu bisa kamu waktu aku tanya tuh sebenarnya kamu bisa jawab itu. Oke. Ini ada yang raise hand? Kasih ini ada yang raise hand. Mbak Feby, silakan Mbak Feby. Ya, terima kasih waktunya, Kak. Ini mohon maaf sebelumnya tidak bisa on cam, soalnya sinyalnya lagi tidak baik di desa saya. Mohon izin bertanya, Kak. Kan terkait tentang kontribusi. Di esai itu saya menuliskan kontribusinya ingin menjadi penggiat pendidikan. Nah, cuman kalau seandainya nanti tiba-tiba ada pertanyaan tentang kontribusi jangka pendek dan jangka panjang itu kita bisa nggak sih Kak jelasin tentang kontribusi kita walaupun tidak tertulis di esai gitu. Itu aja Kak, makasih. Kalau menurut aku boleh aja sih. Jadi kayak ditambahin dari esai. Tapi yang utama esainya mungkin dijelasin dulu, tapi nanti ditambah gitu jawabannya. Aku rasa nggak apa-apa. Tapi yang di esai itu tetap disampaikan dulu sih kalau menurutku. Kalau misalnya nanti di esai ternyata kita kelupaan, ada yang belum tertulis gitu kan. Nah, ketika kita ini kan masih ada waktu nih misalnya, terus emang itu yang kontribusi yang kemarin belum ditulis gitu, apa disebutin aja kalau menurutku sih. Iya, mau nambahin juga. Kalau menurut aku selama as long as itu nggak kontradiktif ya, maksudnya kayak untuk menambahkan, yang penting jangan kontradiktif aja. Maksudnya kayak yang penting kalau misalnya
jawabnya pegiat pendidikan, ya udah itu pegiat pendidikan, cuman jangan yang menambahkan sesuatu yang bisa menegasikan kontribusi kamu gitu. Jadi kayak boleh kayak misalnya lupa nih jangka panjangnya apa, terus ya udah kamu bisa bilang, bisa tambahin itu, misalnya jangka panjangnya ini yang belum ada di esai, cuman itu berkorelasi gitu, jadi masih ada relevansinya gitu. Jadi cuman hati-hati aja supaya enggak, soalnya kadang misalkan kayak intinya misalkan kamu mau jadi kayak dosen atau peneliti, terus jadi nanti kamu jadi praktisi, malah jadi kayak itu kan jadi ini kan, jadi kayak jadi mau jadi yang mana nih gitu kan. Jadi kayak pokoknya as long as itu enggak ada kontradiksi dan itu saling melengkapi aja, itu boleh aja. Ya baik Kak, terima kasih Kak jawabannya. Masih ada Pak? Izin bertanya Mbak dan Mas. Jadi kan tadi terkait sama pertanyaan yang Mas Anwar ya, tadi soal kontribusi juga, yang kalau misalnya nggak bisa jadi dosen, kira-kira akan jadi apa backup plan-nya. Nah, terus tadi menanggapi juga dari pernyataannya Mbak Kirana, kalau misalnya kita jawab, misalnya kan awalnya akademisi nih, misalnya ingin backup plan-nya itu jadi praktisi, kan itu agak kontradiktif. Tapi kalau mengingat Tridharma yang terakhir kan pengabdian pada masyarakat ya, seandainya kita menunjukkan bahwa kita ingin menjalankan terlebih dahulu, apakah itu tetap akan sinkron ya Mbak dan Mas? Atau tetap berpegang teguh sama jadi dosen tetap gitu? Terima kasih. Anwar mungkin. Tentunya baik ketika kita punya rencana yang konkret gitu ya. Ya meskipun plan B, plan C itu juga diperlukan. Nah, terkait dengan dosen itu kan skemanya banyak. Nah, kalau di situ bisa difikirkan juga apakah mungkin kalau sudah jadi dosen, kemudian nanti di tengah jalan berhenti untuk memilih menjadi praktisi gitu. Itu perlu difikirkan juga. Atau lebih baik sebenarnya teman-teman itu mengelaborasi jawaban. Misalnya, karena Tridharma itu ada pengabdian kepada masyarakat, nah pengabdiannya itu kan bisa berbasis riset, ya, kemudian mungkin hilirisasi produk, dan lain sebagainya. Itu kan juga termasuk bagian di skupnya praktisi gitu. Sehingga silakan nanti dipertimbangkan. Kalau saya pikir bisa dielaborasi kok dari apa namanya rencana menjadi dosen itu. Kalau tetap mau jadi praktisi juga, misalnya tadi membuat yayasan gitu ya, banyak dosen-dosen yang mendirikan yayasan banyak. Kemudian banyak juga dosen yang di situ punya kelompok-kelompok studi, kelompok-kelompok kemasyarakatan seperti itu. Ya, Begitu baik, Kak. Mbak Terima kasih. Nofri tadi ya. Ya, baik. Terima kasih, Kak. Baik, teman-teman, ada lagi? Cukup? Dari Mbak Im, Kak Kirana, Mas Anwar, ada lagi atau cukup? Oh, dari aku cukup masih Kak. Baik. Cukup. Oke, Mas Anwar. Cukup, Mbak Ajeng, mungkin dipersiapkan lagi, masih ada waktu. Semangat, semoga sukses. Saya pribadi sudah cukup sih. Sebelumnya terima kasih untuk bantuannya dan juga jawaban-jawabannya. Baik, Mbak. Mengingat di WITA sudah jam 11 dan di WIT sudah jam 12, karena anggota Zoom-nya multicultural ya, Mbak Im, Mbak Kirana, Mas Anwar. Jadi mungkin kita cukupkan sampai di sini. Dari aku pribadi mengucapkan terima kasih banyak buat Mbak Im, Mbak Kirana, sama Mas Rofik yang sudah berbagi kepada kami di sesi mockup kali ini. Semoga bisa jadi bahan perbaikan buat Mbak Ajeng di real testnya sampai nanti keluar jadwal tes substansinya ya. Dari aku mohon maaf kalau misalnya ada yang tidak berkenan selama proses ini, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku izin end ya. Ya. Ya, makasih. Sukses ya Mbak Ajeng. Terima kasih. Terima kasih. Saya izin keluar ya. Ini udah tersimpan kan videonya?